Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membicarakan tentang model dan strategi dari CSR. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu dari CSR sendiri. Jadi CSR sendiri itu adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar mencari keuntungan. Jadi bukan berarti dia keuntungan saja yang mereka dapat, tapi mereka juga harus bertanggung jawab dari dampak sosial, ekonomi dan juga lingkungan. Kita ke model CSR. Jadi CSR dapat diterapkan dengan berbagai pendekatan dan modelnya. Jadi berikut ada beberapa model CSR yang paling umum digunakan oleh perusahaan. Ada model piramid Carroll. Model ini dikembangkan oleh Archie Carroll yang mengelompokkan CSR ke dalam 4 tingkatan, yaitu ada tanggung jawab ekonomi, perusahaan harus mengutamakan keuntungan agar tetap bertahan. Artinya perusahaan harus tetap beroperasi secara menguntungkan agar tetap bertahan dan memberikan manfaat bagi pemegang saham. Kemudian tanggung jawab hukum, perusahaan harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Artinya perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan berlaku termasuk ketentuan ketenagakerjaan, lingkungan, dan juga perpajakan. Selanjutnya, tanggung jawab etika. Perusahaan harus bertindak secara moral dan etis. Ya, perusahaan harus diharapkan menjalankan bisnis dengan nilai-nilai moral dan etika yang baik meskipun tidak diatur oleh hukum. Kemudian ada tanggung jawab filantropi. Perusahaan melakukan aksi sosial seperti donasi dan bantuan masyarakat. Perusahaan maksudnya berkontribusi secara sukarela terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui donasi, beasiswa, dan atau program sosial lainnya. Ini model piramida ini kalau contohnya Google memberikan layanan internet gratis di beberapa daerah untuk mendukung pendidikan digital. Kemudian Starbucks menggunakan sumber kopinya diperoleh secara etis dari petani yang mendapat upah layak. Kemudian ada lanjutannya, ada mode triple bottom line terkenal dengan TBL. Jadi model ini dikembangkan oleh John Elkington ya, dan menekankan 3 aspek utama dalam CSR. Itu ada people, sosial, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pekerja. Jadi perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan, komunitas, dan masyarakat luas. Planet atau lingkungan itu menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi perusahaan berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Misalnya, dengan mengurangi emisi karbon, mendukung energi terbarukan, dan daur ulang. Selanjutnya, profit ekonomi tetap menghasilkan keuntungan tanpa mengorbankan aspek sosial dan juga lingkungan. Jadi perusahaan tetap berorientasi pada keuntungan, tetapi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Ini contoh dari model TBL ini ya, atau mobil Triple Bottom Line ini. Contohnya saja misalnya Tesla ya. Mobil listrik yang kita kenal sekarang ini tuh mengembangkan mobil listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, ya, dan rumah kaca. Jadi gas dan juga rumah kaca. Kemudian Adidas, misalnya ini contohnya, Adidas menciptakan sepatu dari plastik laut daur ulang untuk mengurangi polusi. Lanjut, ini yang bagian ini ada model stakeholder.
Jadi model ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau stakeholder, tapi juga kepada semua pemangku kepentingan. Termasuk ya karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat lokal, kemudian lingkungan. Contohnya, model stakeholder ini misalnya Apple menerapkan standar ketat dalam rantai pasokan untuk memastikan hak pekerja dihormati. Kemudian Nestle menjalankan program pemberdayaan petani kopi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian yang D ini model creating shared value. Ini dikembangkan oleh Michael Porter dan Mark Hammer. Model CSV berfokus pada penciptaan nilai bagi masyarakat sambil tetap meningkatkan daya saing bisnis. CSV menekankan bahwa CSR tidak hanya sebatas donasi sosial, tapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis utama perusahaan. Contohnya ya, Danone menciptakan produk susu bergizi bagi masyarakat kurang mampu yang sekaligus membuka pasar baru bagi perusahaannya. Contohnya lagi itu Intel mengembangkan program edukasi digital bagi sekolah-sekolah di negara berkembang. Yang ketiga ini ada strategi CSR-nya. Jadi dalam pelaksanaan CSR terdapat beberapa strategi utama yang digunakan perusahaan. Ada namanya strategi defensif. Perusahaan hanya melakukan CSR untuk menghindari kritik atau tekanan hukum. Jadi CSR hanya dilakukan untuk menghindari kritikan aja ya atau tekanan dari pemerintah dan masyarakat. Biasanya dilakukan secara reaktif dan tidak menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Sifatnya per periode aja ya, jadi tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan. Contohnya, perusahaan minyak yang hanya melakukan reboisasi setelah mendapat tekanan dari aktivis lingkungan. Kemudian ada strategi filantropi. Perusahaan melakukan CSR dengan kegiatan amal seperti donasi dan bantuan sosial. Seringkali bersifat jangka pendek dan tidak selalu terkait dengan aktivitas utama bisnis. Contohnya perusahaan memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi atau membantu korban bencana alam. Kemudian ada strategi integrasi. CSR sudah menjadi bagian dari strategi bisnis utama perusahaan. Jadi perusahaan mengembangkan praktek bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Contohnya, IKEA hanya menggunakan bahan baku kayu dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Kemudian ada strategi transformasional. Ini sebagai inovasi bisnis yang berdampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin menciptakan perusahaan besar dalam industrinya. Contohnya tadi, ini sama ya, Tesla mengembangkan teknologi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Kemudian, ini studi kasus. Unilever menerapkan strategi CSR berbasis berkelanjutan dengan mengurangi limbah dan emisi karbon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program kesehatan dan kebersihan, memperkuat program daur ulang plastik, meningkatkan citra merek Unilever di mata konsumen, kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk yang ramah lingkungan. Ini Coca-Cola. Jadi Coca-Cola menjalankan program konservasi air dengan cara mengurangi penggunaan air dalam produksi.
Kemudian membangun fasilitas air bersih untuk komunitas di berbagai negara. Hasilnya, meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat lokal. Karena seperti yang diharapkan ya, mereka juga perlu air bersih. Jadi dari Coca-Cola itu membuat suatu program, mungkin ada beberapa tempat seperti Afrika. Afrika tuh sangat membutuhkan air bersih ya. Dan di sana sumber-sumber air juga luar biasa. Makanya ada program yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga itu seperti sumur-sumur yang nantinya dibuatkan, hasil donasi dibuatkan di beberapa daerah yang memang beberapa titik di daerah yang sudah dipilih tentunya, yang itu sangat membantu untuk kepentingan atau keperluan masyarakat itu sendiri. Jadi kesimpulannya, CSR bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tapi juga strategi bisnis ada di dalam situ. Kemudian membangun reputasi dari perusahaan tersebut, membangun hubungan yang lebih baik ke masyarakat, kemudian itu strategi yang tepat untuk memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan dan juga masyarakat. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.